Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kambu. Saya mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi, Angkatan 2022. Tentu di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah kesehatan penyakit kolik pada bayi dengan kaitan epidemiologi, yang dimana di dalamnya ada frekuensi, determinan, dan bagaimana upaya preventif. Sebelum itu, apa sih penyakit kolik pada bayi? Penyakit kolik pada bayi adalah kondisi umum yang ditandai dengan episode menangis yang intens dan tidak dapat dijelaskan pada bayi yang sehat dan cukup makan. Nah, episode tangisan ini biasanya berlangsung lebih dari 3 jam sehari. Bayi yang mengalami kolik seringkali menunjukkan perilaku seperti menarik kaki ke perut, mengempelkan tangan, dan wajahnya yang memerah saat ia menangis. Yang berikut adalah karakteristik tangisan penyakit kolik pada bayi, yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu intens dan keras, di mana tangisan yang terdengar seperti bayi sedang kesakitan atau sangat tidak nyaman. Yang kedua yaitu berkepanjangan, di mana episode tangisan ini biasa berlangsung selama beberapa jam. Yang ketiga yaitu sulit ditenangkan, di mana upaya orang tua untuk menenangkan bayi yaitu dengan menggendong, menyusui, mengganti popok seringkali tidak dapat berhasil. Yang berikut waktu tertentu, di mana biasanya terjadi pada sore atau malam hari. Selanjutnya yaitu epidemiologi penyakit kolik pada bayi. Nah, sebelum itu, apa sih epidemiologi itu? Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan kesehatan dan penyakit dalam populasi, serta penerapan studi ini untuk mengendalikan masalah kesehatan dalam konteks penyakit kolik pada bayi. Nah, di sini saya akan membahas tentang frekuensi atau seberapa sering terjadi. Kemudian yang kedua yaitu determinan atau faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Dan yang ketiga adalah upaya preventif atau tindakan dari pencegahan suatu masalah tersebut. Selanjutnya yaitu masuk pada jenis-jenis penyakit kolik, di mana ada beberapa bagian jenis-jenis penyakit kolik. Yang pertama yaitu kolik pada bayi, yang dimana bayi yang merasa tidak nyaman di perutnya karena sistem pencernanya yang belum berkembang sempurna. Yang kedua yaitu kolik biler atau batu empedu yang menyumbat pada saluran empedu. Yang ketiga yaitu kolik ginjal, di mana batu ginjal atau saluran kemih yang menyumbat pada saluran kemih. Yang ketiga yaitu kolik usus, yaitu peradangan, infeksi, atau penyumbatan pada usus halus atau usus besar. Selanjutnya yaitu gejala pada penyakit kolik, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada nyeri yang tiba-tiba dan intens. Yang kedua mual dan muntah. Yang ketiga perubahan pola buang air besar. Yang keempat demam. Yang kelima kembung. Yang keenam perut terasa penuh. Dan yang terakhir adanya darah dalam urin atau tinja. Selanjutnya yaitu masuk pada faktor penyebab penyakit kolik, di mana faktor penyebab ini terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik yaitu ada riwayat keluarga dengan kolik dapat meningkatkan risiko kolik pada bayi. Yang kedua yaitu beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi yang memiliki riwayat keluarga dengan kolik lebih cenderung mengalami kolik. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yang pertama ada stres dan kelelahan pada ibu
dapat memicu kolik. Yang kedua, yaitu perubahan pola makan dan lingkungan yang dapat menyebabkan kolik pada bayi. Faktor yang ketiga yaitu faktor makanan, di mana alergi yang terdapat protein dalam susu formula atau ASI dapat memicu pada penyakit kolik. Yang berikut, beberapa bayi mungkin alergi terhadap laktosa atau protein dalam susu formula. Faktor yang keempat yaitu faktor pencernaan, di mana ada gangguan pencernaan seperti reflux yang dapat menyebabkan kolik. Faktor pencernaan yang kedua yaitu bayi yang memiliki gangguan pencernaan mungkin mengalami kesulitan dalam pencernaan makanan. Faktor yang kelima, yang pertama yaitu infeksi atau penyakit lain pada bayi yang dapat memicu pada penyakit kolik. Faktor lain yang kedua yaitu beberapa kondisi medis seperti gastroenteritis atau infeksi pada saluran pernapasan dapat menyebabkan penyakit kolik dapat terjadi. Yaitu masuk pada pengobatan penyakit kolik pada bayi. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama ada teknik menenangkan, di mana yaitu membungkus bayi dengan selimut dapat membantu menenangkan bayi dan mengurangi kolik. Yang kedua, memberikan dot atau hempen dapat membantu menenangkan bayi. Yang ketiga, memainkan musik yang lembut atau suara alam dapat membantu menenangkan bayi. Pengobatan yang kedua yaitu mengubah pola makan, di mana yang pertama yaitu memberikan ASI eksklusif dapat membantu mengurangi kolik pada bayi. Yang kedua yaitu mengganti susu formula dengan jenis yang lain dapat membantu mengurangi kolik pada bayi yang alergi terhadap protein dalam susu formula. Pengobatan yang ketiga yaitu penggunaan obat-obatan, di mana dalam beberapa kasus dokter mungkin meresepkan obat-obatan untuk mengatasi kolik pada bayi. Obat-obatan seperti simeticone dapat membantu mengurangi gas dalam perut bayi dan mengurangi penyakit kolik. Pengobatan yang keempat yaitu perubahan gaya hidup, di mana mengurangi stres dan kelelahan pada ibu dan bayi itu juga dapat membantu mengurangi kolik. Yang kedua, membuat lingkungan yang tenang dan nyaman dapat membantu menenangkan bayi. Yang kelima yaitu konsultasi dengan dokter. Jika gejala kolik tidak dapat membaik dengan pengobatan, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sehingga mendapatkan penjelasan yang baik terhadap gejala tersebut. Yang kedua, dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik dan memberikan saran tentang cara mengatasi kolik. Ini dapat kita mengetahui dengan jelas atau spesifik tentang penyakit tersebut. Penting untuk diingatkan bahwa setiap bayi itu berbeda dan apa yang berhasil untuk satu bayi mungkin tidak berhasil untuk bayi yang lain. Oleh karena itu penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan pengobatan yang paling efektif untuk bayi. Yaitu pencegahan penyakit kolik pada bayi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama yaitu pola makan yang seimbang, di mana yaitu memberikan ASI eksklusif dapat membantu mengurangi risiko kolik pada bayi. Jika tidak memilih susu formula yang sesuai dengan kebutuhan, bayi dapat membantu mengurangi risiko kolik. Yang kedua, mengurangi stres. Mengurangi stres dan kelelahan pada ibu dan bayi dapat membantu mengurangi risiko kolik. Membuat lingkungan yang tenang dan nyaman juga dapat membantu menenangkan bayi.
Yang ketiga yaitu pola hidup sehat, di mana membuat jadwal tidur yang teratur dapat membantu mengurangi resiko kolik. Menghindari kelelahan dan stres itu juga dapat membantu mengurangi risiko kolik. Yang keempat yaitu menghindari alergen, di mana jika bayi yang memiliki riwayat alergi itu kita harus dapat menghindari alergi yang dapat memicu kolik pada bayi, sehingga dapat membantu mengurangi risiko pada penyakit kolik. Selanjutnya yaitu masuk pada peran epidemiologi dalam mempelajari kolik. Nah, peran ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi insidensi dan prevalensi, di mana epidemiologi digunakan untuk mengukur seberapa sering kolik terjadi dalam suatu populasi atau insidensi, dan beberapa banyak individu dalam populasi yang menderita kolik pada waktu tertentu atau prevalensi. Nah, data ini sangat penting untuk memahami beban penyakit dan mengalokasikan sumber daya kesehatan. Yang kedua yaitu menganalisis distribusi. Nah, bertujuan adalah studi ini yaitu meneliti distribusi kolik berdasarkan karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, ras, lokasi geografis, status sosial ekonomi, dan waktu. Analisis ini dapat memberikan petunjuk mengenai faktor-faktor risiko potensial. Kemudian yaitu mengidentifikasi faktor risiko, di mana melalui studi observasi dan epidemiologi berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit kolik. Contohnya seperti faktor risiko yang mungkin diteliti meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu diet, di mana konsumsi makanan tinggi akan lemak, kurang serat, atau kebiasaan makan tidak teratur dapat dikaitkan dengan kolik biliar atau kolik abdomen. Yang kedua, riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga adanya riwayat batu empedu atau batu ginjal dalam keluarga yang dapat meningkatkan risiko kolik biliar atau kolik renal. Berikut kondisi medis lain, mana penyakit seperti penyakit KORS atau infeksi saluran kemih dapat meningkatkan risiko kolik abdomen atau kolik renal. Selanjutnya gaya hidup, di mana dehidrasi dapat menjadi faktor risiko batu ginjal dalam kolik renal. Kemudian usia dan jenis kelamin. Nah, ini menjadi beberapa jenis kolik mungkin lebih sering terjadi pada kelompok usia atau jenis kelamin tertentu. Selanjutnya menyelidiki penyebab, di mana epidemiologi ini terutama melalui studi analitik berusaha untuk menentukan hubungan sebab akibat antara paparan tertentu dan kejadian kolik. Meskipun kolik seringkali merupakan gejala dari kondisi lain, studi epidemiologi ini dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap perkembangan kondisi yang menyebabkan penyakit kolik itu dapat terjadi. Berikut mengevaluasi intervensi, di mana epidemiologi ini juga berperan dalam mengevaluasi efektivitas intervensi pencegahan dan pengobatan kolik pada tingkat populasi. Misalnya, studi dapat dilakukan untuk menilai dampak perubahan diet atau program screening terhadap insidensi penyakit kolik biliar atau renal.
Kemudian yang berikut yaitu surveillance kesehatan masyarakat. Nah, sistem surveillance epidemiologi dapat digunakan untuk memantau tren kejadian kolik dari waktu ke waktu, kemudian mengidentifikasi wabah jika ada dan memberikan informasi untuk bagaimana perencanaan kesehatan masyarakat. Selanjutnya masuk pada contoh kaitan epidemiologi dengan berbagai jenis penyakit kolik yang tadi saya sudah sebutkan dan jelaskan di penjelasan sebelumnya, dan ini adalah kaitan dari penyakit-penyakit tersebut dengan epidemiologi. Nah, di mana yang pertama ada kolik abnomen, yaitu studi epidemiologi ini dapat meneliti tentang prevalensi kolik abnomen pada populasi dengan kebiasaan makan tertentu atau riwayat penyakit khusus. Kemudian penyakit kolik yang kedua yaitu kolik biler, di mana epidemiologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan empedu, di mana penyebab utama kolik biler seperti obesitas, diet tinggi, usia dan jenis kelamin wanita. Kemudian ada kolik renal, di mana studi epidemiologi dapat meneliti tentang insidensi batu ginjal di berbagai wilayah geografis terkait dengan asupan air dan mineral dalam air minum. Kemudian mengidentifikasi faktor risiko seperti dehidrasi dan riwayat keluarga, serta mengevaluasi dampak intervensi seperti peningkatan asupan cairan pada tingkat populasi. Nah, epidemiologi adalah alat yang sangat penting untuk dapat kita memahami penyakit kolik itu dan sebagai masalah kesehatan dalam populasi melalui pengumpulan dan analisis data yang sistematis. Epidemiologi juga membantu untuk mengetahui seberapa umum kolik itu terjadi dan siapa yang paling berisiko. Dia mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko pada penyakit kolik. Kemudian mengembangkan dan mengevaluasi strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif, memantau tren kejadian kolik untuk menginformasikan kebijakan kesehatan masyarakat. Nah, dengan demikian, epidemiologi memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk dapat mengatasi berbagai macam masalah terkait masalah kesehatan yang berkaitan dengan penyakit kolik pada tingkat populasi. Selanjutnya yaitu epidemiologi dengan frekuensi, determinan, dan upaya preventif. Nah, yang pertama yaitu frekuensi, di mana prevalensi dan insidensi. Prevalensi pada kolik merupakan kondisi yang cukup umum pada bayi. Prevalensi kolik dilaporkan bervariasi secara signifikan antar penelitian. Diperkirakan berkisar antara 5 hingga 40% bayi di seluruh dunia. Variasi ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam definisi kolik yang digunakan, metode pengumpulan data, dan populasi yang diteliti. Dengan beberapa penelitian juga menunjukkan puncak prevalensi terjadi sekitar usia 6 minggu dan kemudian berangsur menurun. Kemudian insidensi sulit untuk menentukan insidensi karena kepastian kolik seringkali tidak dilaporkan secara formal dan diagnosisnya didasarkan pada kriteria perilaku. Namun insidensi diperkirakan mengikuti pola yang serupa dengan prevalensi, dengan peningkatan pada minggu-minggu awal kehidupan dan penurunan
setelah beberapa bulan. Kemudian yang kedua yaitu determinan atau faktor risiko. Nah, meskipun penyebab pasti pada penyakit kolik belum diketahui, tetapi ada berbagai faktor yang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko terjadinya kolik pada bayi. Nah, faktor-faktor yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor gastrointestinal, di mana yang pertama ketidakmatangan sistem pencernaan. Sistem pencernaan bayi masih berkembang dan kontraksi usus yang tidak terkoordinasi. Itu juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada bayi. Yang kedua yaitu intoleransi, di mana beberapa bayi mungkin sensitif terhadap protein, susu sapi, dan formula atau makanan yang dikonsumsi ibu menyusui. Kemudian produksi gas berlebihan, di mana membentuk gas dalam saluran pencernaan dapat menyebabkan kembung dan nyeri. Kemudian relux. Nah, relux ini meskipun relux adalah hal yang normal pada bayi, yang berlebihan mungkin berkontribusi pada ketidaknyamanan dan menangis. Kemudian yang berikut ada mikrobiota usus, di mana perbedaan dalam komposisi bakteri usus pada bayi kolik telah diamati, meskipun peran pastinya masih diselidiki. Kemudian ada faktor neurologis dan perkembangan, di mana ketidakmatangan sistem saraf pada bayi masih beradaptasi dengan lingkungan luar rahim. Kesulitan regulasi diri. Ada beberapa bayi mungkin memiliki kesulitan dalam mengatur keadaan arousal. Kemudian yang ketiga yaitu upaya preventif. Nah, karena penyebab pasti kolik belum diketahui, upaya preventif yang sepenuhnya efektif masih sulit ditentukan. Namun, ada beberapa strategi atau upaya yang dapat dicoba untuk meminimalkan risiko atau mengurangi keparahan gejala tersebut. Yang pertama yaitu praktek menyusui yang baik, mana posisi menyusui yang benar memastikan pelekatan yang baik saat menyusui dapat membantu mengurangi jumlah udara yang tertelan bayi. Kemudian menyusui sesuai permintaan, di mana merespon tanda-tanda lapar awal bayi dapat mencegah bayi menjadi terlalu lapar, dan menyusu dengan tergesa-gesa dapat menyebabkan lebih banyak udara tertelan. Kemudian perhatikan ibu diet menyusui. Nah, beberapa ibu melaporkan bahwa menghindari makanan tertentu seperti produk susu, kafein, makanan pedas, ini juga dapat mengurangi gejala kolik pada bayi. Kemudian teknik pemberian susu botol yang tepat, di mana posisi pemberian botol, pegang bayi dalam posisi semik tegak untuk mengurangi udara yang tertelan. Kemudian selanjutnya pilih dot yang tepat. Nah, hal ini pastikan ukuran lubang dot sesuai dengan usia bayi untuk menghindari pemberian susu yang terlalu cepat. Selanjutnya sering sedakuan bayi. Nah, hal ini sedakuan bayi setelah setiap beberapa tegukan saat menyusui botol dan setelah selesai menyusui untuk mengeluarkan udara yang tertelan. Selanjutnya ada manajemen stres ibu, di mana dukungan sosial memastikan ibu memiliki dukungan emosional dan praktik dari pasangan, keluarga, dan teman. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman.
Hindari stimulasi berlebihan, kurangi kebisingan, cahaya yang terang, dan aktivitas yang berlebihan di sekitar bayi, terutama saat bayi tampak rewel. Rutinitas yang konsisten itu juga membuat rutinitas harian yang teratur untuk tidur, makan, dan bermain dapat membantu bayi merasa lebih aman dan teratur. Demikian pembahasan mengenai penyakit kolik pada bayi meliputi frekuensi, determinan, dan upaya preventif. Penting untuk diingatkan bahwa meskipun penyakit kolik merupakan kondisi yang umum dan seringkali hilang dengan sendiri, seiring bertambahnya usia pada bayi, pengalaman menghadapinya bisa menjadi tantangan bagi orang tua. Memahami berbagai faktor yang mungkin berperan dan mencoba strategi yang berbeda dapat membantu meringankan ketidaknyamanan bayi dan mengurangi stres bagi pengasuh. Namun yang terpenting adalah untuk selalu bersabar, memberikan kasih sayang, dan mencari dukungan dari pasangan, keluarga, dan teman, serta tenaga kesehatan profesional jika Anda merasa kesulitan. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter anak jika anak memiliki kekhawatiran mengenai kesehatan dan kesejahteraan bayi. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, Anda dapat melewati masa-masa sulit ini dan terus menikmati tumbuh kembang buah hati. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Salam sehat untuk kita semua.